Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak teman-teman yang ingin mengetahui, ingin membeli mobil atau ingin mempunyai mobil tapi belum tahu, atau sudah tahu tapi kurang paham ataupun yang kurang jelas. Bagaimana sih untuk mengetahui cara atau kondisi mesin yang bagus? Nah, seperti itu. Kondisi mesin yang bagus kita akan ceritakan selengkapnya di sini. Di sini ada kendaraan Vios Limo tahun 2011. Kebetulan ini adalah punyanya konsumen. Ini sudah terjual, tapi masih belum diambil. Nah, kita bisa buat contoh untuk sebagai gambaran bagaimana kondisi mesin yang bagus. Nah, kebetulan di sini mesinnya adalah bagus ya teman-teman. Oke, Vios Limo ini adalah tahun 2011. Kilometernya sudah sangat banyak sekali. Tetapi jaminan kondisi mesinnya itu insya Allah terawat. Soalnya ini kondisi dari bekas bluebird ya. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kita buka kapnya. Kita buka kapnya, tuasnya dari dalam. Setelah ditarik dari dalam, kita buka seperti ini. Nah gitu ya, jangan lupa ada penyangganya ditaruh di sini. Kalau sudah seperti ini, kita akan menuju ke mesin. Mesin dengan kondisi mati, kita cek dulu. Yang bagian pertama di mesin ini, dari kebocoran oli. Nah, kita lihat semua biasanya di seal ini ada kebocoran oli ya. Ini adalah seal tutup klep. Terus di bagian tengahnya lagi di sebelah sana itu juga bisa dilihat ada kebocoran oli apa tidak. Nah, seperti itu. Itu paling cuman rembes, cuman kotor, tapi dia tidak sampai menetes. Seperti itu. Terus cek juga bagian yang lain seperti ini ya. Nah, itu dia termasuk kondisi mesin yang kering. Nah, seperti itu. Terus di bagian belakang, bagian knalpot itu juga tidak ada tanda-tanda rembesan oli. Seperti itu ya. Terus selanjutnya kita buka untuk stik olinya. Stik olinya biasanya berada di dekat dengan mesin seperti ini. Kita buka, warnanya kebanyakan adalah berwarna kuning. Nah, kita tarik seperti ini, kita cek. Nah, itu olinya masih atau sudah habis. Ini ya, olinya ada di batas ini. Yang bagian bawah, ini bagian paling bawah ini batas minimal. Nah, kalau yang bagian atas ini batas maksimal. Oli harus berada di antara dua titik ini. Gitu ya. Kondisi mesin belum dihidupkan, oli harus kondisi bagian bawah sama kondisi bagian atas. Harus berada di antara keduanya. Terus untuk kondisi seperti ini, olinya itu masih bening. Nah, itu berarti masih layak untuk digunakan. Kalau sudah menggumpal atau sudah berwarna hitam pekat, itu harus segera diganti. Yang paling parahnya lagi, kondisi mesin seperti ini ada yang bercampur dengan air. Nanti warna dari oli ini berwarna seperti kopi susu. Ada putih-putihnya, ada coklat-coklatnya. Itu menandakan bahwa kondisi mesin tersebut harus segera dibenahi. Setelah cek dari atas, kita coba berada di kolong bawah. Nah, di kolong bawah itu seperti itu, tidak ada bagian-bagian yang benar-benar rembes terhadap oli, tidak ada bagian yang basah. Itu tandanya mesin dalam keadaan yang baik. Setelah bagian dari luar, kita akan menghidupkan dari dalam. Nah, menghidupkan mesin dari dalam. Kondisi mesin yang sehat harus indikator-indikator di mesin itu harus kelihatan semua. Kalau
dia dikunci kontak harus ada indikator ini. Nah, temperatur, terus oli, terus ini juga temperatur kalau masih dingin dia hidup. Terus ada gambar aki. Nah, itu harus menyala. Terus jangan lupa di sini ada gambar check engine, gambar mesin kecil ini ya. Ini namanya check engine. Itu harus menyala semua. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Nah, ada PS di situ, itu power steering. Power steeringnya dia menggunakan elektrik. Kalau kita start seperti ini, nah, gambar tersebut harus mati semua. Kalau mesin masih kondisi dingin, dia akan muncul keterangan cool ya. Oli dia di situ yang tadinya hidup, sekarang mati, berarti olinya sudah bisa bersirkulasi. Terus di situ ada tadi gambar aki, itu dia mati juga, berarti sudah ada pengisian. Seperti itu. Terus untuk bagian knalpot, dia tidak ada asap yang keluar, kecuali diesel ya. Nah, ini kalau pagi biasanya dia keluar asap, tapi bukan asap, itu namanya embun. Nah, saya gas, coba perhatikan di sini, nanti saya gas di depan. Itu harusnya tidak ada asap keluar, kecuali kalau pas pagi dia mengeluarkan uap air atau embun. Kita cek. Nah, seperti itu dia masih mengeluarkan air ya. Ini tandanya pembakaran di dalam mesin adalah sempurna. Seperti itu. Mari kita menuju ke depan mesin. Di mesin hidup seperti ini, dia tidak ada goyang sama sekali. Otomatis mesinnya ini dalam kondisi yang tenang, tidak keroncalan, tidak bergetar yang berlebihan. Otomatis dia stasionernya bagus. Tapi kalau ada kondisi mesin yang mungkin suaranya kasar, atau pas dia kondisi mesin hidup tapi AC-nya belum hidup, dia sudah bergerak-gerak, sudah bergoyang-goyang, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan terparahnya adalah kompresinya itu ngobos. Tapi kalau kemungkinan teringannya bisa jadi businya mati ataupun koilnya yang mati. Untuk Toyota seperti ini, koilnya itu harganya kalau yang resmi itu berkisar di atas 500.000 ya, bisa 500.000, bisa 600.000. Kalau beli di online bisa dapat yang murah, copotan itu cuman 80.000 sampai 100.000-an. Belum termasuk bongkar pasangnya. Kalau businya biasanya kalau yang murah itu bisa 25.000-an, tapi kalau pakai iridium satunya itu bisa di angka 100.000-an. Nah, itu tergantung teman-teman. Kondisi seperti ini dia normal, tidak ada goyangan-goyangan, tidak ada suara-suara yang aneh. Dan kipas di radiator, kipas radiator kalau mesin masih dingin dia tidak akan berfungsi. Nah, seperti itu ya. Terus tidak lupa di sini tutup radiator kalau kita buka pas masih dingin. Nah, ini dia tidak mengeluarkan gelembung udara. Seperti itu, dia tidak mengeluarkan gelembung udara. Ini cuman dia berputar airnya, berputar-putar. Kalau dia mengeluarkan gelembung udara, otomatis ada kebocoran di perpak silinder kop. Nah, seperti itu, kompresinya bocor, terus masuk ke dalam ruangan pendingin, dia keluar ke sini, gelembung udara. Itu harus diturunkan setengah, estimasinya seperti itu. Kita ganti perpak untuk perpak silinder kop. Seperti itu ya. Terus kalau AC kita hidupkan, coba amati. AC kita hidupkan berarti putaran mesin akan bertambah. Itu namanya idle up. Nah, ada beberapa kemungkinan jika putaran mesin tidak bertambah atau dia malah bergetar, justru bergetar, itu nanti idle up-nya ada yang bermasalah. Seperti itu. Terus kalau AC hidup, otomatis kalau di Toyota itu kipas radiatornya juga ikut hidup. Nah, kipas radiator sini ikut hidup. Dia untuk mendinginkan evaporator. Seperti itu ciri-ciri kondisi mesin yang sehat ya. Tidak ada, karena ini tidak ada oli power steeringnya. Power steering dia menggunakan elektrik, otomatis tidak ada tampungan power steeringnya. Nah, dia akan
mati hidup itu berarti tandanya kompresornya masih bagus ya. Oke, gitu dulu. Oke, nah kalau setelah mesin itu sudah tidak pincang, tidak ada suara-suara yang aneh, AC-nya dihidupkan, dia mau ngegas sendiri, idle up-nya masih berfungsi. Lah, kalau hidup begini, kita tempelkan tangan kita ke bodi mobil. Kalau tangan kita ke bodi mobil itu terasa bergetar, mengikuti getaran mesin, itu tandanya pangkon mesin atau istilahnya engine mounting itu ada yang sudah aus, sudah ada yang keras. Nah, kalau sudah ada yang keras seperti itu, ada biaya pergantian. Untuk mobil Vios Limo ataupun Yaris seperti ini, satu partnya itu bisa di angka 600.000 yang paling besar itu ya. Kalau satu set itu bisa di angka 1 jutaan. Itu juga penting karena kalau kendaraan itu engine mountingnya sudah kena, otomatis semua di kendaraan ini akan bergetar, gak nyaman. Gitu ya. Jadi seperti itu video saya hari ini, bagaimana cara mengenali atau mendeteksi mesin yang bagus. Nah, kalau teman-teman bisa kurang jelas, bisa komen di bawah, ataupun teman-teman yang kepingin untuk mengecekkan mobilnya, nah bisa kontak person di bawah, nanti akan saya kasih. Untuk mencarikan mobil juga bisa. Kali ini kami ini di sini adalah jual beli mobil, tapi untuk teman-teman yang mau mengecekkan mobilnya seperti Mas Wahid, kita bisa melayani seperti itu. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya biar kita tambah semangat untuk membuat konten. Dadah.